Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembelajaran ilmu nahwu, bahasa Arab, ilmu nahwu. Masih merujuk kepada kitab An-Nahwu Al-Muyassar wa syawahiduhu al-Qur'aniyah yajma'u baina nadariyah wa tadbiq. Ta'lif Dr. Isam Ahmad Badr An-Najjar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang i'rab di halaman 28. Masih i'rab. Ya, i'rab yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah i'rab dalam asma. Al-i'rab fil asma, pada isim. Taib, kita akan membaca awalan. Yang pertama kita akan bahas al-mufrad. Kata mufrad atau kata tunggal. Apa itu mufrad? Huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Yaitu adalah kata yang menunjukkan makna satu baik laki-laki maupun perempuan. Nahu, contohnya rajulun, asyadun, syajaratun, jabalun, imra'atun, na'amatun. Taib. Ini menunjukkan, semua kata ini menunjukkan satu. Rajulun, seorang lelaki. Asadun, seekor singa. Syajaratun, sebuah pohon. Jabalun, satu gunung. Taib. Dan yang lainnya. Semuanya menunjukkan satu. Terus bagaimana i'rabnya? Yang maksud i'rab kemarin kita bahas adalah perubahan harokat terakhir ya di kata. Di sini disebutkan contoh-contohnya, amtilatun, tentang i'rab kata mufrad, kata tunggal. Contohnya, yang pertama, yaghfirullahu adz-dzunuba, yaghfirullahu dzunuba. Di sini lafdzul jalalah Allahu ini adalah mufrad, bentuknya tunggal, posisinya fa'il marfu, ya fa'il, kemudian kedudukannya fa'il, kondisinya marfu, tanda marfu'nya dhammah adz-dzahirah. Bidhammati adz-dzahirah. Tandanya itu dhammah dengan dzahirah. Allahu, nampak. Li'annahu mufrad, karena dia bentuknya mufrad. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, yashkurul muslimullaha ala ni'amihi. Seorang muslim bersyukur kepada Allah atas nikmat. Ya. Kata lafdzul jalalah Allah di sini dibaca yashkuru muslimullaha, Allah. Lafdzul jalalah posisi kedudukannya maf'ulun bih, sebagai maf'ul bih. Kemudian kondisinya mansub, kondisinya mansubun bil fathati adz-dzahirah, dengan tanda fathah yang nampak. Ya, nahu mufrad, karena dia mufrad. Contoh yang ketiga, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Bagi Allah segala urusan, baik sebelum maupun sesudah. Di contoh ini, lafdzul jalalah lillahi bertemu dengan huruf jar. Maka lafdzul jalalah ismun majrur. Tanda majrurnya apa? Bil kasrati adz-dzahirah, dengan kasrah yang nampak di akhir kata lillahi. Li'annahu mufrad, karena ia bentuknya mufrad. Idan al-mufrad, jadi mufrad kata tunggal, yarfa'u bid-dhammati wa yansabu bil fathati wa yajurru bil kasrah. Ya, yurfa'u bil dhamma wa yunsabu bil fathah wa yujarru bil kasrah. Kata tunggal itu dirafakkan dengan tanda dhammah, dinasobkan dengan tanda fathah, dan dijarkan dengan tanda kasrah. Itu kata tunggal mufrad. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Tsaniyan, yang kedua, al-mutsanna. Taib.
Musanna artinya kata yang menunjukkan arti dua. Di sini disebutkan apa itu musanna? Huwa ma dalla ala itsnaini au itsnataini bi ziyadati alif fin wa nunin maksuratin au ya'in wa nunin maksuratin ala akhirih. Al-musanna yaitu kata yang menunjukkan dua, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tambahan alif dan nun. Alif dan nun yang berharokat kasroh nunnya, atau dengan ya dan nun yang berharokat kasroh di akhirnya. Taib. Idan jadi al-musanna yatakawwanu min. Jadi kata musanna itu tersusun dari al-mufrad zaid alif wan nun. Kata tunggal kemudian ditambah alif dan nun, dinamakan sama dengan al-musanna. Contohnya al-muslimu, ini kata mufrad, ditambah alif dan nun, nunnya maksurah, nunnya harokat kasrah. Al-muslimani dibaca al-muslimani. Ya, kata al-muslimani itu isim musanna fi halati rafa, pada kondisi rafa, al-muslimani. Baik. Kemudian al-mufrad zaid ya dan nun. Ya wa nun. Sama dengan al-musanna juga. Kata tunggal ditambah ya dan nun, nun yang berharokat kasrah. Contohnya al-muslimu, al-muslimaini, tambah ya dan nun. Al-muslimaini, al-muslimaini. Ini musanna. Fi halatain nasbin wajar. Dibaca seperti itu dengan tambahan ya dan nun itu pada kondisi nasab dan jar. Pada tempat jar. Tayyib. I'rabuhu, bagaimana i'rabnya? Berarti i'rabnya adalah i'rab musanna itu yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya. Kata musanna itu dirafa'kan dengan tanda alif, dinasabkan dan dijarkan dengan tanda ya. Nah, contohnya bagaimana contohnya? Misalun yang pertama, la yaltaqil khattani al-mutawaziyani. Dua garis yang seimbang, la yaltaqi, tidak bertemu. Al-khattani dua garis. Al-khattani berarti isim musanna. Ada tambahan alif dan nun. Posisinya, kedudukannya fa'ilun, sebagai fa'il dari yaltaqi. Maka fa'il itu kondisinya marfu. Tanda marfu'nya apa? Bil alifi, dengan alif, Al-khattani ada alif dan nun. Li'annahu musanna, karena ia berbentuk musanna. Contoh yang kedua, marajal bahraini yaltaqiyani. Allah mencampur dua laut yang bertemu. Surat Ar-Rahman ayat yang ke-19. Kata al-bahraini posisinya, kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu posisinya mansub. Ya, kondisinya mansub. Tanda mansubnya apa? Bil ya'i, dengan ya, bahraini ada ya-nya. Li'annahu musanna, karena ia berbentuk musanna. Contoh yang ketiga, Baitul Maqdisi ula kiblataini. Taib. Artinya Baitul Maqdis adalah dua kiblah yang pertama. Taib. Di sini kata al-kiblataini ini posisinya sebagai mudhafun ilaih. Ula ini mudhaf, al-kiblataini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu posisinya, kedudukannya atau kondisinya majrur. Tanda majrurnya apa? Dengan ya, karena ia berbentuk musanna. Baik. Itu berbentuk musanna. Posisinya mudhafun ilaih. Mulahadhah yang perlu diperhatikan,
Tudhafun nun al-musanna lil idhofah. Nun pada isim musanna itu dihapus ketika menjadi mudhof. Ketika menjadi mudhof. Kalau tadi kiblata ini menjadi mudhofun ilaih, bukan mudhof. Ketika menjadi mudhofun ilaih, kata musanna nunnya dibuang. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba abnai adama bil haqq." Dan ceritakanlah kepada mereka berita tentang dua anak Adam dengan benar. Baik. Ibnai, kata ibnai di sini mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf. Posisinya mudhaf. Naba'a ini mudhaf, ibnai mudhafun ilaih dan dia mudhaf juga. Dan dia mudhaf juga. Posisinya majrur. Kedudukannya majrur. Tanda majrurnya apa? Ya. Li'annahu musanna. Asluhu ibnai itu asluhu ibnaini, dua anak. Ibnaini. Lakin hudhifat nun lil idhafah. Kan tetapi nunnya dihapus karena sebagai mudhaf. Minhu qawlihi ta'ala, dan diantara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga, inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran. Ithna asyara syahran. Baik. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kata dua, ithna, ini khobar inna, ya, posisinya sebagai khobar inna. Oh, khobar inna itu kondisinya marfu. Wa alamatu raf'ihi, tanda marfu'nya al-alif. Alif ada ithna, bukan ya. Tandanya alif. Li'annahu musanna, karena ia berbentuk musanna. Kata ithna, asluhu, asalnya adalah ithnani. Lakin hudhifat nunu lil idhafah. Akan tetapi nunnya dihapus karena dia sebagai mudhaf. Mudhaf. Baik. Kenapa kok dihapus? Apa alasannya? Disebutkan di sini, al-illatu fi hadzfin nuni indal idhafah annaha badalun minat tanwini fil mufrad. Sebabnya dalam penghapusan nun ketika menjadi mudhaf, ketika disandarkan, annaha badal, karena penghapusan nun ini sebagai ganti dari tanwin fil mufrad. Mufrad rajulun. Ya. Ketika dimudhafkan rajulul, contohnya kitabun. Kitabul masjid. Kitabul masjid. Ma'ul bahri. Ketika kata mufrad dimudhafkan, tanwinnya dihilangkan. Begitu juga ithnani. Nunnya dihilangkan karena nun ini sebanding dengan tanwin. Fakama yuhdafu tanwin fil mufrad indal idhafah wa fakadzalika nun huna. Sebagaimana tanwin itu dihapus pada kata mufrad ketika menjadi mudhaf, begitu juga nun dihapus ketika diidhafahkan pada kata musanna. Baik. Begitu berkaitan tentang i'rab isim mufrad dan isim mufrad dan isim musanna. Baik, syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga bertambah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.